menghadirkan pendekatan baru dari genre horor yang dikombin dengan action melalui IP besar mereka, itu film Kodrat yang menembus jutaan penonton. Inilah dia, produser dari Magma Entertainment, Ibu Linda Gozali. Silahkan Ibu Linda. Selanjutnya kita undang pemenang Piala Citra penulis skenario terbaik untuk film Atira dalam Festival Film Indonesia tahun 2016, produser dari Wahana Kreator, Salman Aristo. Selanjutnya kita juga mengundang pemenang Piala Lilik Sujio, film pilihan penonton untuk film Ketika Berhenti di Sini dalam Festival Film Indonesia, eksekutif produser dari Cinemaku Pictures, Ibu Yani Damayanti. Ya, silahkan Ibu Yani boleh bergabung bersama dengan yang lainnya. Selanjutnya kita undang sutradara yang membawa nafas baru bagi horor Indonesia melalui film Kodrat dan pemenang Piala Citra Skenario adaptasi terbaik untuk Sobat Ambiar pada FFI 2021. Ini dia, Charles Gozali. Selanjutnya kita akan masuk ke segenap jajaran cast bergabung bersama dengan kita. Yang pertama kita undang, ini dia, nominasi pendatang baru terbaik dalam ajang Indonesian Movie Actor Awards 2017, Rania Putrisari. Silakan Rania. Selanjutnya pemenang pemeran pendukung pria terfavorit Indonesia Movie Actor Awards 2011, Doni Alamsyah. Yes, ini dia Mas Doni, silahkan. Selanjutnya kita undang bergabung bersama dengan kita penampilan apiknya di film pertamanya melalui Woman from Rote Island dan berhasil meraih film cerita panjang terbaik di FFI 2023, membawanya menjadi pemeran utama di film Tumbal Darah. Kita sambut, ini dia, Shalom K. Dan tentunya sudah tidak diragukan lagi kualitas aktor yang satu ini, peraih Piala Citra pemeran utama pria terbaik di ajang FFI 2022 untuk film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan pemeran pendukung pria terbaik FFI 2023 untuk film The Big Four, the one and only Martino Leo. Yes, ini dia. Kolaborasi yang sangat luar biasa yang dihadirkan melalui film Tumbal Darah. Dari tiga pihak ternama dan juga aktor-aktor yang sangat luar biasa tergabung di hari ini. Membuka siang hari ini kita akan bersama melihat official poster kedua. Untuk teman-teman jadi boleh agak merapat, silahkan membersamai official posternya teman-teman. Media boleh mengabadikan dalam hitungan 3. Kita akan buka bersama-sama. Yes. Di kanan ada Martino Leo, di kiri ada Salum bersama dengan sutradara dan jajaran pemain lainnya bersama dengan produser-produser lainnya juga akan buka bersama, boleh? Silahkan, kita akan membuka buat teman-teman media. Langsung saja, ini dia official poster kedua dari film Tumbal Darah. 1, 2, 3. Yes, ini dia film Tumbal Darah. Kayak luar biasa. Kita lihat. Wow. Oke. Kita foto dulu bersama dengan posternya ya. Silakan boleh berapat dan lihat ke teman-teman media. Oke, ya silakan. Oke. Ya, kita lihat sebelah kiri dulu. Boleh lihat sebelah kiri? Sebelah kiri. Kak Doni. Iya, silakan. Lalu kalau nanya aku duluan gitu. Iya, karena poster buat terakhir gitu ya. Dari pojok sebelah kanan. Oh, baik. Kemudian tadi menarik sekali karena membawakan unsur action tentunya dalam film ini, dan seperti beberapa film Magma lainnya juga. Boleh diceritakan alasan kembali bersama dengan Tumbal Darah kali ini untuk penonton di Indonesia, dan juga boleh dijelaskan dengan kolaborasi bersama dengan Wahana Kreator dan Cinemaku Pictures. Bu Linda, silakan. Terima kasih dia. Selamat siang para teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Satu kehormatan kembali. Magma Entertainment bersama dengan tim media kali ini akan melihat bagaimana hasil kerja kita yang sudah dikolaborasikan bersama dengan begitu powerful houses yang ada, dan juga dengan dua pemain 3, 4, sampai 5 pendukung yang luar biasa. Pada siang hari ini
Mahkota Entertainment ingin kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap film-film kami yang sebelumnya. Dan dari film kami di Kodrat, Pemukiman Setan, kami melihat bahwa dari apa yang disuguhkan Mahkota Entertainment ini, horor adalah merupakan genre yang menarik. Karena di dalamnya ini sebenarnya banyak esensi drama yang sebetulnya kemudian bisa digarap dan ditreatment dengan sangat berbeda. Untuk kali ini, kami di dalam film Tumbal Darah ini tetap mengambil unsur aksinya, karena kami melihat unsur aksi ini di welcome cukup baik melalui beberapa film kami sebelumnya. Namun pada saat kami mengambil unsur tersebut, horornya kemudian kami kasih bumbu sedikit, karena kami kerja bersama dengan Wahana Kreator dan juga dengan Sinemaku. Selanjutnya biar mereka sendiri nanti yang menyampaikan bagaimana, tetapi kami melihat ini adalah sebuah kesempatan baik untuk bersama-sama juga dengan tim para cast yang luar biasa ini, maka kami mohon dukungan dengan sangat amat untuk film Tumbal Darah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bang Ghazali. Selanjutnya kita ke Wahana Kreator dulu, ada Mas Salman Aristo di sebelah kiri sini. Mas Aris ini menarik, boleh diceritakan dulu nih ke teman-teman media gimana terciptanya Tumbal Darah ini dan mengapa berkolaborasi dengan Mahkota Entertainment dari Wahana Kreator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya siang ini. Mungkin gue jawab kenapa bekerja sama dengan Mahkota. Sebenarnya pertanyaannya sih bukan kenapa, akhirnya gitu. Karena kenal sama Mas Charles sama tim Mahkota itu dari 2012 ya Mas ya? Betul. Dari 2012, betul 2012, bayangkan. Kami mengerjakan salah satu series waktu itu di Kompas TV gitu, antologi hukum dari 12 kalau nggak salah, Mahkota pegang 6 kalau nggak salah gitu. Jadi kebayang intensitas kerjanya seperti apa, dan rasanya sudah lebih dari cukup gitu untuk tahu kapasitas tim Mahkota dan Mas Charles gitu ya pada saat itu. Dan bahkan pada saat itu nggak pernah tahu kalau Mas Charles ternyata kepingin bikin film horor gitu. Tahunya pengen bikin film action pada saat itu. Makanya nggak begitu. Nah, sementara Wahana Kreator dengan horor sendiri itu sebagai kami kan berbasis pada development cerita gitu ya. Jadi cerita apapun, genre apapun akan selalu kami explore. Dan menariknya horor buat kami itu adalah salah satu medium cerita, salah satu genre yang sebenarnya sangat kuat sekali kalau mau berbicara akar-akar masyarakat gitu. Ya kan, secara antropologis dan sosiologis teman-teman bisa cari tahu sendiri bahwa horor itu sebenarnya bukan cuma sekedar masalah menakut-nakuti gitu. Itu salah satu yang sangat panjang sekali gitu. Kalau ada anak UI di sini pasti tahu buku legendarisnya Frans Danenjaya yang ngomongin folklore gitu. Itu kan ngomongin horor sebenarnya. Jadi sebenarnya sebenarnya sesuatu yang sangat menarik sekali untuk menggali banyak hal gitu. Nah, sampai akhirnya kami punya cerita horor, terus lagi shopping director lah istilahnya gitu, lagi mau cari siapa kira-kira partner kami bisa aja kerja sama. Kodrat muncul gitu. Kodrat muncul terus akhirnya, loh, Mas Charles bisa bikin begini gitu. Ya sudah gitu. Nonton gitu langsung yang, loh, bisa bikin begini, ya udah langsung aja. Persis sehari setelah nonton Kodrat kok, nonton ngobrol sama Arif waktu itu, ingat banget di Senayan. Ketemu sama Mas Charles gitu, terus bertiga gue pitching ini gitu ya, udah kayak kalau pada saat itu kalau gue pribadi udah gak geser ya gitu ketika melihat bahwa oh ya memang ini ceritanya di awal memang disiapkan untuk jadi semacam kayak survival story gitu ya, sebuah tragedi yang coba kami ceritakan dengan metode survival dari karakter-karakter utamanya gitu. Kalau pastinya tadi teman-teman lihat dari trailernya, ada orang-orang yang terpinggirkan sekali, mau punya anak aja, anaknya mau diambil gitu. Ya kan, itu kan harusnya kan sesuatu yang harusnya dirayakan gitu. Itu kan simbol kelahiran sebuah kehidupan baru gitu. Lalu ada perempuan yang harus sampai berbicara, saya cuma punya badan gitu. Itu kan tragedi yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah, dalam bentuk sebuah cerita yang harus tentu saja namanya bertahan hidup, ya bertahannya kan harus ditampilkan dalam bentuk yang paling maksimal gitu. Nah, makanya Charles Ghazali ya udah yang paling ngunci banget di kepala kami gitu pada saat itu di Wahana Kreator. Dalam proses pengembangan penulisan skenario-nya seperti apa Mas? Isu-isu khusus yang ingin disampaikan dan tantangan dalam pengembangannya? Oh iya.
ini tuh naskah yang saya Arif Asidik sedang ada penelitian gitu. Kerja di Wahana Kreator ya begitu. Kalau mau bikin cerita harus ada risetnya dulu, jadi dia nggak bisa hadir di sini. Ganti judul. Ini dari ganti judul, dari idenya Arif pertama gitu, terus ganti konsep, ganti konsep penceritaan gitu. Developmentnya sangat intens sekali karena mencoba mencari bentuk terbaiknya gitu, mencari bentuk terbaiknya dari usaha untuk membuat cerita tadi gitu. Jadi kita mau membuat awalnya adalah bagaimana horor sebenarnya menjadi tempat untuk menceritakan tragedi-tragedi kemanusiaan yang ada di masyarakat, dan kami memilih pada saat yuk di urban yuk gitu, tekanan-tekanan seperti apa, lalu pada titik mana karakter bisa menjawab pertanyaan. Ini bukan how far gitu ya, pertanyaannya itu bukan seberapa jauh Anda mau berjalan untuk orang-orang yang Anda sayangi, tapi ini pertanyaannya adalah seberapa besar yang mau Anda korbankan untuk orang-orang yang Anda sayangi. Jadi pertanyaannya kita geser, kita push tuh. Nah, dari situ tuh developmentnya ya akhirnya dicari bentuknya, karakternya siapa, orang-orang yang terpinggirkan yang seperti apa yang ada di Jakarta gitu ya, pada saat itu di urban terutama di Jakarta siapa, sampai akhirnya cari etnisnya seperti apa, itu ya lumayan intens di situ gitu, sampai akhirnya ya bergeser dari konsep-konsep awal gitu ya, karena kita mau ngebelain itunya siapa yang paling bisa kita taruh di ruang sempit gitu, di ruang sempit di sebuah klinik gitu. pertaruhan yang besar yang terjadi di situ, terus orang-orangnya harus seperti apa gitu. Nah, dia developmentnya ke sana. Ya, terima kasih. Bukan untuk Mas Salman Aris. Terima kasih Mas Aris. Kita ke Ibu Yani dari Cinema Group Pictures menarik karena selain Magma Entertainment, Wahana Kreator, ada Cinema Group Pictures di sini yang kita tahu menghadirkan drama yang relatable dan menyentuh yang selalu berhasil. Bu Yani ini menarik yang mewakili Cinema Group Pictures. Apa yang membuat Cinema Group Pictures tertarik untuk terlibat dalam proyek ini? Silakan. Sebenarnya mungkin dijelasin dulu bahwa kami yang melamar Magma untuk ikut di proyek ini. Jadi saya mau ucapkan terima kasih buat tim Magma dan tim Wahana Kreator karena kami masuk untuk berkolaborasi belajar dengan dua hal. Yang pertama tentu saya tuh ngefans banget sama Kodrat. Saya udah bilang berkali-kali dengan Pak Charles dan LG itu Bu Linda gitu loh, bahwa kami di Cinema tuh ngefans dengan Kodrat. Makanya gimana caranya kita bisa masuk ke sana. Pas ke sana ada cerita Tombal Darah. Tombal Darah ceritanya ditulis oleh tim Wahana Kreator. Jadi kayak nyemplung terus dapat dua pelajaran. Karena gimana pun juga kami sadar kami masih baru dan kami banyak hal baru, banyak pelajaran yang harus kami terus jadi target kami untuk terus belajar. Nah di sini kenapa kami mau ikut, karena jujur unsur drama dari keluarganya cukup menjadi bumbu. Jadi benar katanya Mas Aris, jadi bahwa ini bukan horor yang cuma nakut-nakutin doang, tapi horor yang punya cerita yang jujur saya nonton ini di endingnya tuh buat saya terharu. Tapi nanti semoga kalian merasakan apa yang kami rasakan waktu nonton. Drama keluarganya sih yang buat kami tuh tertarik. Yes, jadi tetap ada reality dengan ada apa yang ya. bisa nggak bisa langsung takut dulu gitu loh. Jadi pelan-pelan akhirnya dapat semua pelajarannya di sini. Sambil belajar, sambil berkolaborasi dengan luar biasa. Terima kasih Bu Yani, tepuk tangan untuk Bu Yani dari Cinema Group Pictures. Kita ke Pak Charles Ghazali sebagai sutradara, kepercayaan yang luar biasa dari kolaborasi yang sangat luar biasa ini juga Pak Charles Ghazali. Apa yang dihadirkan yang bisa diceritakan untuk saat ini dari trailer ya? Kita belum boleh terlalu banyak soalnya. Hal apa yang ingin diberikan untuk teman-teman penonton di Indonesia melalui Tombal Darah? Silakan. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah pada hadir. Tentunya menghadirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya kami tampilkan lewat Magma Entertainment Productions, karena ada Cinemaku dan ada Wahana Kreator. Bahkan ide cerita awal datangnya dari Mas Aris dan Mas Arif Asidik, sehingga kemudian kami merasa mendapat satu bahan baru untuk kemudian bisa melakukan apa yang kami lakukan. Karena untuk saat ini memang genre horor masih menjadi satu genre yang begitu disukai sebagai sebuah pop culture di Indonesia,
Tetapi kan kita nggak bisa terus-menerus menghadirkan sesuatu yang itu aja. Sehingga kemudian dalam mencari subgenre untuk membuat agar horor kita lebih variatif dan menarik, usulan cerita dari Mas Samang dan Mas Arif kemudian menggoda kami, dan kebersamaan dengan Cinemaku Pictures juga membuat satu kesempatan yang nggak bisa kami lepas. Dan kalau dilihat dari trailer tadi, dua karakter utamanya kan suami istri dari Indonesia Timur, sehingga ada unsur budaya Indonesia Timur dari Kupang yang kemudian hadir di dalam filmnya. Dan pada saat syuting, saya sama Mas Aris tiap hari ada di lapangan. Mas Aris selalu mendampingi kami. Ada momen-momen di mana kita begitu pas lagi mereka berdialog dengan bahasa Kupang terutama, kita bilang ini adegan jadi semakin real ya, nggak kelihatan kayak kita lagi bikin adegan gitu, karena dalam mereka melantunkan lafal bahasa Kupang antara Leo dengan Salum gitu terutama, seperti ada satu genuinitas yang kemudian kami rasa membuat filmnya jadi semakin real dan hopefully semakin relate dengan teman-teman semua, dengan penonton semua nantinya. Dan tentunya lagi-lagi wahana kreator dengan berbagai macam pesan moral dan isu yang menjadi salah satu kekuatan mereka. Jadi kalau biasa film horor, atau mungkin kalau dilihat di sini, ini cerita perjalanan bagaimana dua orang suami istri berusaha menyelamatkan bayi yang ada di dalam rahim yang sudah dalam hitungan bulan besar, kemudian masuk dan terjebak di sebuah klinik yang namanya klinik Kamboja. Tapi sebelah kalau ditonton filmnya, bahkan keadaan yang memaksa mereka sampai harus pergi ke klinik itu, bagaimana kehidupan yang begitu sulit di saat ini, keadaan di sekitar kita yang kadang mungkin kita nggak mau lihat, itu sebetulnya sudah menjadi horor yang sebetulnya membuat tekanan menonton itu datang dari setting-setting menit-menit awal, bahwa sadar nggak kita sebetulnya ini hidup di suasana dan lingkungan yang sebetulnya horor. Gitu. Iya, ada yang iya tuh. karena banyak sekali kan yang kita mau cita-citakan, kalau nggak kesampaian itu kan horor ya Bu. Gitu, buat anak, buat keluarga, buat orang tua. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan yang hadir lewat kerjasama kolaborasi antara Magma Entertainment dengan Wahana Kreator dan Cinemaku Pictures. Yes, itu dia. Tapi menariknya juga kita pengen tanya proses pemilihan jajaran cast yang hadir di sini, terutama ada Martin Olio dan Salum nih. Boleh diceritakan banyak Mas untuk pemilihan cast? Memang kemudian mencari representasi kultural itu kan sekarang perlu punya pendekatan yang bisa meyakinkan penontonnya, sehingga mereka berdua menjadi salah satu yang kami pilih pada saat itu. Salum hadir dengan tampilannya yang menarik di Woman from Rhode Island sebagai film awal pembuka, menjadi supporting lead dengan peran yang sangat tidak mudah tapi bisa dibawakan dengan baik, dan belum pernah punya pengalaman berakting sebelumnya sama sekali. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwa Salum udah kayak aktor yang mungkin sudah punya jam terbang cukup panjang gitu. Dan kalau mau tahu sedikit trivia, ada adegan nanti di film itu Salum tuh lagi ngojek, jadi dia udah saking nggak tahu hidup mau kayak apa, makanya horor. Dalam keadaan hamil 9 bulan dia ngojek dan diam-diam gitu, karena suaminya sebenarnya nggak ngasih izin. Tapi saking susahnya mereka, dia ngojek diam-diam. Nah, begitu pas lagi ngojek, itu dikerjain dipepet sama satu truk besar. Kami udah nyiapin stuntman, yang laki ada, yang perempuan ada. Hari syuting Salum bilang, kakak bapak, apa saya boleh coba? Dia bilang, mau coba apa? Saya bilang, coba bawa motor. Saya kalau di Kupang bawa motor, dia bilang. Ya udah kita lihat kan. Begitu dia bawa motor, dia lebih gila dari stand-in-nya. Jadi ternyata di Kupang dia suka balap motor, teman-teman. Dia ini tukang balap liar ini ternyata di Kupang. Jadi kalau di adegan nanti dilihat di film, itu kan saya bilang ke truknya, deketin gitu kan. Begitu dia deket, saya bilang udah berhenti. Dia yang malah deket terus. Kenapa dia makin dekat kan? Karena kita jadi takut sendiri gitu ngeliatin di monitor. Dan masalahnya dia nggak ada hati, kita nggak bisa bilang dia berhenti, jangan deket lagi gitu. Dia yang mepet terus itu. Tidak apa-apa, ini masih bisa terus, ya bisa aja terus. Jadi pilihan Salum itu satu pilihan yang menarik. Aktingnya juga bisa dilihat, bukan seperti pemain baru. Kalau Martin Olio, aktor peran utama terbaik, aktor peran pendukung terbaik festival film Indonesia, dalam 2 genre film yang sangat berbeda dengan karakter yang berbeda.
banyak hal yang kemudian kita udah bilang sama ini sama Salum, saya nggak tahu kenapa mereka begitu cocok ya. Ada stand in, jadi ada adegan dia juga ditabrak mobil. Udah kita siapin stand in, saya mau coba. Ini tabrak mobil, saya bilang bukan bercanda gitu kan. Ini nggak apa-apa kan, yang stand in juga manusia dia bilang. Saya kan boleh dicoba, yang penting dikasih tahu tekniknya. Itu kaca mobil sampai pecah itu. Wow. Yang harusnya tidak pecah itu sampai pecah. Lalu kemudian ada adegan di mana Tio tuh harus berjalan dan kita sampai nyari ke jalan-jalan kecil di gang di perkampungan kumuh gitu ya. Saya bilang saya ngotot kita carikan yang paling sempit karena saya mau bilang ini metafora bahwa hidup dia tuh udah begitu terhimpit sampai dia mau jalan aja susah. Terus begitu dia berhenti dan nggak bisa lewat, dia kesel gitu dengan kenapa hidup begitu nggak adil buat dia. Terus dia diem, tau-tau dia mukul tembok. Saya ngajarin ada kali 20 menit cara mukul tembok yang kelihatannya benar padahal nggak benar gitu. Ya tetap aja begitu syuting bunyi begitu keluar tangannya ini biru-biru gitu kan. Saya bilang kenapa dipukul berat? Ya biar bagus aja Pak. Jadi totalitas dari mereka yang kemudian main nggak usah diragukan. Doni Alamsyah sebagai villain, Rania gitu ya, dan ada satu lagi Agla gitu. Mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan salah satu scene kunci adalah saat Agla Artalidia itu tarung sama Salum. Itu salah satu adegan fighting yang mungkin kami pernah buat yang sama sekali koreografinya nggak seperti orang yang bisa martial arts, tapi justru yang nonton di beberapa screening test kita jerit-jerit itu melihatnya. Nanti kita akan lihat kesungguhan dari para aktor yang bermain lead dan mendukung memang luar biasa. Totalitas aktor luar biasa ya. Terima kasih Pak Charles Gozali. Kita ke jajarannya sekarang dari Rania. Hai Rania, apa kabar Rania? Boleh jelaskan karakter Ita di sini gimana sih karakternya? Karena tadi di trailer baru di spill dikit, dan gimana ada proses sampai akhirnya kamu bergabung di proyek ini? Silakan Rania. Ya halo, selamat sore semuanya. Terima kasih buat media-media yang sudah support datang ke sini. Terima kasih apresiasinya. Ya, jadi Rania di karakter Tumbal Darah ini berperan sebagai Ita. Pertama kali lihat karakternya sih yang bikin tertarik adalah sebagai ibu hamil gitu, karena aku juga belum pernah ngerasain hamil, belum menikah. Jadi menurut aku itu udah menjadi tantangan yang baru aja sih. Jadi aku pengen coba lagi bagaimana menjadi ibu hamil, tapi di sini sebatang kara dan dengan latar belakang yang mungkin tadi kita lihat di trailer itu merepresentasikan penderitaan yang ada di film Tumbal Darah ini. Jadi aku ngerasain langsung terjun ke rumah-rumah yang bagaimana keadaannya. Jadi aku melihat langsung dan memang benar apa yang dikatakan seperti Pak Charles sebelumnya. Melihat keadaan kita sekarang aja tuh emang sudah horor gitu. Jadi makanya aku sangat senang berperan di Tumbal Darah ini sebagai Ita, karena juga bisa terjun langsung melihat keadaan seberapa hororkah hidup ini gitu, dan bertahan hidup sampai harus kalau perempuan mungkin saya cuma punya badan akhirnya. Gimana proses pendalaman karakternya berarti untuk Rania? Mungkin yang terberat adalah ada di satu scene itu sempat ngobrol beberapa kali sama Pak Charles kayak gimana ya Pak ini kata-katanya supaya lebih dalam lagi itu gimana gitu. Kita berapa kali ya Pak waktu itu ya coba take berapa kali belasan. Bagus lampunya mati. selalu ada kejadian menarik. Selalu teknis itu menjadi salah satu yang surprise. Sampai pada akhirnya memang ya mungkin waktu itu Ita belum sampai ke situ, sampai pada akhirnya benar-benar harus menggali banget di salah satu scene itu, dan akhirnya dapat setelah berbelas kali take. Dan setelah selesai itu benar-benar ngerasa gila ya, hidup ini horor, bener horor gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang gak terlupakan sebagai Ita. Tepuk tangan untuk Rania. Terima kasih Rania. Kita ke Mas Doni Alamsyah. Mas Doni yang tadi di trailernya membuat teman kita dari suara. Saya videonya menyenangkan tapi horor gitu ya. Ini kan juga bekerja sama dengan Magma Entertainment, bukan yang pertama kalinya. Kembali bekerja sama lagi dengan Magma Entertainment. Gimana pada saat proses development bersama untuk karakter yang diperankan oleh Mas Doni Alamsyah kali ini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua di sini udah hadir. Saya teman-teman di sini semua memohon bantuannya untuk bisa mengabarkan berita baik ini ke calon penonton Indonesia. Untuk kerjasama dengan Magma ini sebenarnya apa ya? Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama saya untuk bisa kerjasama dengan Magma. Dan alhamdulillahnya ini berturut-turut gitu. Ada film Kodrat, ada film Tumbal Darah ini yang sebenarnya pun syutingnya berdekatan ya. Dan memang awalnya itu pernah hampir kerjasama dengan Magma, tapi ternyata waktu itu nggak jadi. Dan saya bersyukur gitu, alhamdulillah ternyata di 2 film ini saya bisa ikut kerjasama dengan Magma Entertainment, kerjasama dengan Bang Charles, dengan Cilinda. Terima kasih juga untuk udah ngasih kepercayaan ke saya untuk bisa memainkan karakter-karakter yang ada di film ini. Gitu. Terima kasih juga untuk Mas Salman, Mbak Fani udah ngasih kepercayaan. Gitu. Dan di sini saya berperan sebagai Dokter Iwan, seorang dokter yang memberikan solusi untuk orang-orang yang datang ke kliniknya dia karena masalah kehidupannya. Ada orang-orang yang tidak punya masalah, tidak menginginkan seorang anak. Dokter Iwan adalah solusi untuk bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupannya gitu. Dan karakter saya ini sangat menarik karena di dalam film ini saya bukan cuma sekedar membawakan horor ke dalam film ini, tapi ternyata juga dikasih porsi drama yang kuat dari ceritanya, bahwa Dokter Iwan bersama Dokter Sandra itu punya hubungan suami istri yang memang kompleks di sini, gitu. Bahwa mereka pun juga sebenarnya adalah orang-orang yang terperangkap gitu dalam kegelapan, di mana yang awalnya Iwan hadir di situ berusaha untuk membahagiakan istrinya Sandra, untuk punya kekayaan, tapi ternyata di luar hitungan dan perencanaan mereka, ternyata mereka terjebak dan mereka berusaha untuk keluar dari kegelapan ini, dan sampai akhirnya bertemu dengan karakter Salum, karakter dari Martin Olio di sini. Terus gimana menciptakan senyum-senyum menyenangkan tapi mengerikan? Sampai terasa gitu ke teman kita soalnya Mas Doni. Itu sih spontan karena karena kita diskus ya dengan Bang Charles selama sebelum syuting, kita diskus itu dengan tentang karakter dengan Bang Charles, karakter seperti ini, seperti itu yang ada di bayangan Bang Charles, seperti apa karakternya, interpretasi saya sebagai pemain memeran karakter seperti apa, itu benar-benar kita diskus lama gitu. Terus juga kita ngobrol sama teman-teman di sini, sama Mario, sama Salum, sama Agla gitu. Ini karakter seperti ini ya, karena ini kan hal yang di luar nalarnya kita. Ini ada dokter, terus juga melakukan ritual-ritual kegelapan gitu. Ini gimana ya? Ini gimana sih gitu? Tadi kita harus diskusi sama Mario siapa? Itu singkatan Martin Olio. Mario. Iya. Gak kira ada yang gak nampak. Panggilan sayang soalnya dari. Iya. Martin Olio. Nah itu kita diskus sama teman-teman yang di tempat reading gitu tentang karakter dan segala macam. Sampai akhirnya kita, karakter Dokter Iwan seperti ini ya, Dokter Sandra seperti ini ya gitu. Sampai pada saat di lokasi syuting, apapun yang kita jalanin itu memang sesuatu yang udah terbentuk di tempat reading, dan itu keluar ya spontan lah gitu. Dan ya banyak juga yang memang dapat masukan dari Bang Charles ya, Don bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak gitu. Gua mau kayak begini, lu bisa kasih effort yang lebih di sini nggak gitu. Memang kita dapat challenge juga dari Bang Charles gitu pada saat kita di lokasi. Kacinya boleh buka satu. Ada. Dokter, bisa dipakai baju dokter. Mas Doni Alamsyah, terima kasih untuk buat Mas Doni. Kita ke Salum. Hai, Salum nih beradik sukses bermain di film pertamanya itu Woman from Broken Island. Kali ini kepercayaan yang luar biasa di Tumbal Darah yang diberikan jadi karakter Ella. Gimana rasanya kamu dapat
kepercayaan di sini, dan kita lihat di posternya juga sangat luar biasa besar. Dan tadi pujian dari director juga kita dengar langsung. Boleh ceritakan selalu perasaannya, silakan. Halo semuanya, terima kasih buat media semua yang sudah datang hari ini. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih buat Magma Entertainment dan seluruh PH yang sudah berikan kesempatan. Suami, terima kasih. All cast semua in movie ya. Terima kasih banyak all cast sudah support. Pas ditawarin main Tumbal Dara, yang pertama first Woman from Rote Island, terus langsung ke Tumbal Dara, karakter yang sangat berbeda. Dan Salum juga masih 21 tahun, terus juga belum menikah. Oh iya, puji Tuhan belum pernah hamil. Belum pernah hamil. Tapi di casting waktu itu, casting online, karena Salum masih di Kupang, jadi casting online. Ceritanya nanti panjang, 2 jam boleh nggak? Boleh. Casting online, terus kayak karena tahu Mama selalu buat film yang sangat luar biasa bagus, betul, sangat luar biasa bagus, serius, sangat serius. Jadi Salum harus gol gitu. Terus juga ditambah kaget juga karena berdampingan sama Kak Martino Leo, suatu kesempatan yang sangat luar biasa menurut Salum, apalagi Salum baru sekali dunia ini. Jangan ketawa Bapak, saya tambah grogi ini. Terus Mbak Rania, Mbak Agla, Mas Doni, Kak Dana, ya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk supportnya. Suami support dari awal sampai akhir, all cast juga support dari awal sampai akhir. Tidak ada perbedaan karena saya baru, Salum baru. Terima kasih untuk Magma Entertainment, Sinemaku, Wahana, pokoknya thank you lah. Untuk Ella, karakter Ella, aku langsung aja. Karakter Ella gimana mengeksplorasi, karena ini kan menggambarkan sisi sosial yang digambarkan di sini kental sekali. Silakan. Iya. Kalau karakter Ella itu keluar lagi dari yang Woman from Rote Island itu, jadi ibu hamil. Menurut Salum belajar banyak sekali dari film Tumbal Dara ini, bagaimana memperjuangkan kehidupan, bagaimana kehidupan berumah tangga. Banyak sekali yang Salum pelajari, ditambah lagi apalagi ya, karakter Ella itu berat-berat tapi sangat challenging buat Salum juga, karena waktu itu Salum sekurus ini terus peranin ibu hamil, jadi Salum juga tertantang karena Magma selalu totalitas. Jadi Salum usahakan untuk makan banyak biar bagaimana mendapatkan look yang seperti ibu hamil. Jadi waktu itu naik berapa ya Salum? 8 kilo kalau nggak salah. 8 kilo supaya kayak pikiran kan Kak setiap hari kayak apakah bisa Salum terlihat seperti ibu hamil, dan puji Tuhan akhirnya look ini Salum lihat dan wow. Ya, pokoknya karakter Ella tuh sangat luar biasa. Dia selalu remind juga ke Jeffrey untuk kalau kita bisa jalani hidup yang in a good way, do it. Yes. Dan gimana berkolaborasi dengan Martino Leo? Build chemistry-nya seperti apa sih pada saat proses syuting ini? Silakan. Sama Kak Martino Leo, karena Kak Martino Leo udah sangat berpengalaman ya, jadi please bantuin. Minta tolong sama. Jadi kalau menjalin chemistry-nya menurut Salum gampang kok. Kita juga punya acting coach waktu itu, almarhum Bapak Yayu Undru, bantuin Salum sangat banyak dari proses reading, terus jadi dari stand juga banyak. Terus Kalio juga sangat suportif, dia kalau misalnya Salum kurang total, dia bakal, Salum kamu kayak gini bisa nggak lebih total. Jadi Salum juga ngerasa sangat tertantang gitu. Oh suami nantang nih gitu. Jadi thank you untuk Kalio, thank you untuk all cast, thank you untuk seluruh PH. Itu aja. Bukan untuk Salum, terima kasih Salum. Kita ke Martino Leo. Leo boleh ceritakan pada saat mendapatkan kepercayaan sebagai Jeffrey seperti apa, dan gimana ya dengan pesan yang dibawa di film ini kan cukup luar biasa juga yang disampaikan. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Pasti perjalanannya penuh dengan kemacetan dan rasa panas ya. So I really appreciate it. Thank you. Dan gimana perasaannya apa tadi ya? Gue lupa. Setelah dipercaya untuk karakter ini, dan wah happy banget men. Pesan sosial yang juga kenceng gitu kan ya. Iya, nah itu.
pokoknya gue emang dari dulu tuh pengen banget kerja sama Magma karena ini menurut gue pribadi ya. Magma itu selalu punya identitas. Jadi kalau misalnya satu trailer, ini menurut gue pribadi ya. Jangan sampai terharu. Ini jujur. Tadi pas Jadi kalau misalnya trailer aja gitu baru keluar dari tone warna, angle, terus framing, kita tuh udah langsung ini Magma nih, ini pasti Magma nih. Terus lama-lama benar keluar logonya Magma Entertainment. Terus langsung gimana ya caranya biar bisa gue kerja sama mereka ya? Dulu hampir, cuman ya nggak jadi. Jodohnya di sini, ini pecah telurnya di sini. Terus pas emang pas ngejalanin, terus abis itu nggak tahu kenapa setiap kali ketemu stuntnya Bang Jo, itu emang selalu bikin gue deg-degan kan. Nggak taunya pas ngeliat ini, wah Bang Jo sama Pak Ceki bikin lebih deg-degan lagi. Mereka berdua tuh kalau tandeman tuh. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Lu berani gak yuk? Berani Pak. Yaudah. Ntar gue yang bawa mobilnya deh. Oh yaudah yuk. jadi pede aja gitu. Iya, karena dalam treatmentnya kan ada banyak proses intens yang menantang lu sebagai aktor juga. Nah itu gimana lu menghadapinya? Menghadapinya ya dengan keikhlasan. Itu dia. Luar biasa. Tidak heran ya Citra mampir ke Martino dengan penuh happy, ya terima aja. Bahkan kalau misalnya gue ngerasa ada satu scene, gue nggak tahu itu dipakai apa enggak, ada satu scene yang gue ngerasa kayaknya ini membahayakan lah. Pak Cegi langsung enggak, ini caranya begini, dipraktekin loh. Oh ya udah, oke. Gue tinggal ikut aja. Dokter ada kan jajaran case lainnya gimana Leo? Mas Abu di sini dan juga happy banget. Ya kita apa ya? Ngejalaninnya penuh dengan ketawa-ketawa malah. Meskipun ini film yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa intense and all of the negative emotions, lower vibration emotion, penuh dengan marah, penuh dengan rasa takut, cemas, semuanya itu yang kita tampilin. Tapi di balik ini ya kita ngebalance ini dengan jokes di antara gue sama Dena, di antara gue sama kita selalu jokes bapak-bapakan lah. Karena sudah bapak-bapak kan. Gitu lah. Tapi yang bikin pusing adalah adegannya Leo itu sama Doni itu sebetulnya dari sisi gue asuransi itu agak sedikit kayak gini. Jadi pas waktu lagi di review sama orang asuransi itu gue sambil ngobrol sama dia pas udah mendekati ke bagian itu gitu. Jadi biar atensinya nggak kesana tapi dia ke gue aja gitu ngobrol-ngobrol. Saking gue deg-degannya itu. Boleh diceritakan sedikit emang aku tanpa spoiler ya tentunya ya. Gimana? Nggak boleh spoiler. Nggak boleh spoiler. Oke. Ada adegan berbahaya di ending film ini yang kami lakukan, yang pada saat kemarin kami diundang sama Netflix untuk review soal safety membuat film laga, hal itu sudah dilarang. Jadi kalau ini original Netflix, adegan itu tidak akan diperbolehkan. Bentuknya bukan original, jadi mereka hanya beli setelah rilis. Kalau ini original tidak akan boleh. Boleh ya. Kalau satu badan itu kan kita sampai muka ya, sampai kepala, itu udah nggak boleh. Adegannya apa tapi kita nggak bilang. Kita tungguin aja. Ya, silakan ditebak sendiri nanti. Oke, terima kasih Bu sekali lagi tonalitasnya. Tapi ketagihan ya, ini kan akhirnya bekerja sama dengan Magma Entertainment. Nextnya kalau diajakin lagi sama Magma Entertainment siap terus. Nextnya ada nggak ya? Nextnya ya, kita tunggu dulu ya. Siap, terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya teman-teman media. Silakan dibantu oleh teman-teman dari Good Work. Oh iya, suara dulu boleh, tadi komentar. Iya, yang kamu jauh dari senyumnya Mas Doni Alamsyah. Silakan Mbak. Perkenalkan aku Rena dari suara.com. Silakan Rena. Ini pertama untuk ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk adegan actionnya dari OKS itu seperti apa, mungkin improvisasinya, pendalamannya seperti apa, itu yang pertama. Dan kedua yang menarik adalah pada saat Pak Sales bilang adegan Xiaomi naik motor itu
boleh tahu detailnya seperti apa dan apa yang bikin kamu akhirnya berani nih tanpa stuntman gitu. Dan buat Mas Leo juga yang apa yang bikin kamu juga akhirnya gak usah pakai stuntman, gue aja yang ditabrak gitu. Terima kasih. Oke, siap. Silakan Martino Leo, adegan actionnya sekaligus adegan yang spesifik yang tadi itu. Ya. Martino Leo dulu apa? Silakan, ada banyak. Suami dulu ya kan calon ya. Suami dulu. Gua nambahin dikit ya. Ya, silakan. Stuntman-nya ditabrak. Oh. Jadi biar aman kita ngelakuin pakai stuntman dulu. Udah selesai terus dia bilang gue mau. Dia bilang kalau stuntman yang bisa kenapa gue nggak bisa? Lu ajarin gue aja. Jadi stuntman-nya mungkin mikir tahu begitu ngapain gue ditabrak. Dua kali itu stuntman kita tabrak. Baru dia ketiga kali. Jadi ya kalau stuntman-nya ada mungkin dia bisa bercerita lebih jauh sih. Sekarang silakan Leo. Silakan Leo. Gimana Leo? Apanya? Adegan action keseluruhan dan adegan itu kenapa lo memutuskan untuk ayo gue juga? Karena yang bawa mobil Pak Cegi langsung. Jadi percaya. Jadi kalau di mana ada barang-barang dari sutradara yang bawa mobilnya langsung. Oh gue bawa Pak. Iya, ayo. Ya udah ayo. Gitu. Adegan action bersama dengan Mas Doni mungkin ada improvisasi atau gimana setelah latihan nih? Enggak sih. Ya. Apa? Adegan fighting sama Mas Doni enak. Sumpah. Enak banget, gak ada yang kena. Tapi kelihatannya di screen kayak kena gitu. Iya, terima kasih. Selalu boleh ceritakan, selalu gimana? Silakan. Dia aslinya emang joki di Korea. Iya. Silakan selalu. Kalau Salum sendiri adegan yang mepet sama truk itu ya? Ya. Karena udah biasa mungkin ya di Kupang bawa motor, terus di Kupang juga kita tuh semi kecelakaan kayaknya. Ya segitunya kan. Lagi Karena begini, wah, suami aja kaget. Iya. Dan itu sambil bonceng ibu-ibu yang besarnya 100 kilo lebih. Wah. Dan itu benar-benar aku kayaknya nggak kelihatan dari belakang ya. Nggak kelihatan sama sekali. Ya, ya habis ini premi insurance gue naik lagi. Jadi karena itulah di dalam mindset Salum, Magma itu selalu totalitas. Jadi apapun I will do it for film kedua ini. Aku pengen kasih tahu ke orang-orang kalau aku bisa juga. Dan aku juga bilang sama Bapak Charles, kalau Bapak Charles kan bilang pakai stuntman aja Salum, enggak Bapak Salum mau coba sendiri. Terus gak ada itu kan HT, jadi kayak ibu-ibu di belakang, Sal, ini sudah Sal, enggak ibu ini belum mepet, ini serius belum mepet. Ini Sal udah mepet, ini aku udah bisa nyentuh nih. Aku bilang belum, ya itulah mindset aku udah kebangun kalau Magma selalu totalitas. Yes. Jadi I will do it totalitas. Iya. Ini gak bohong ya? Ya, silakan. Begitu selesai dia balik ke set, kan kita traveling. Begitu selesai balik traveling, gua turun langsung gua tanya, gimana aman? Ini motor tidak ada yang lebih cepat apa Bapak? Wow. CC-nya nggak bisa di warm up nih. Langsung standing gitu ya. Jadi butuh tantangan lagi. Terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Selanjutnya tadi ada di mana? Boleh angkat tangannya teman-teman yang dipilih oleh teman-teman. Ya, udah pegang mikrofon? Ya, silakan Mbak. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Liza dari Media Indonesia. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Boleh. Yang pertama untuk Pak Charles Ghazali. Dilihat dari trailer film, tadi kan banyak adegan yang bikin ngilu ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih Pak inspirasi adegan-adegan itu dari mana? Dan apa ada adegan yang paling bikin ngilu? Oke. Kemudian untuk Pak Salman dari Wahana Edukasi. Wahana Kreator. Iya, ada sih, sama juga ada. Kalau kita ikut kelas penulisan nanti masuknya kayak Wahana Edukasi. Iya, ada selalu kelas penulisan. Ada masalah. Ada. Mohon maaf Bapak. Gak apa-apa, sama. Habis ini daftar, Ada kok. Wahana kan jarang sekali yang membuat horor. Apa yang membuat Wahana tertarik untuk masuk ke genre ini? Okay. Kemudian untuk Ibu Yahni dari Cinemaku Pictures, terkenal dengan film-film yang punya genre drama dan keluarga. Apakah kedepannya akan konsisten membuat horor dengan kolaborasi bersama Magma? Terima kasih. Terima kasih dari Media Indonesia. Pak Charles dulu silakan.
Saya udah dikasih tanda nggak boleh spoiler karena nanti ada gala premier atau press screening bersama teman-teman media. Betul. Jadi katanya itu mari dibahas nanti. Iya. Segitu aja ya. Iya. Boleh inspirasi adegan-adegan yang tadi di trailer aja ya. Sedikit aja. Yang di trailer. Kalau nonton filmnya nanti akan ada disclaimer dulu, warning bahwa film ini memang ada mengandung beberapa adegan yang bisa memicu ketegangan atau kepanikan, terutama bagi mereka yang mengandung atau dalam posisi memang ibu yang sedang hamil. Tetapi adegan-adegan itu sudah kita bahas bersama dan memang kita hadirkan karena kita merasa kita perlu memperlihatkan bahwa ada manusia-manusia yang bahkan sampai pada satu titik di mana mereka menganggap dengan penjelasan mereka tentunya masing-masing nanti lewat dialog bahwa apa yang mereka lakukan ini nggak salah. Mereka punya perspektif yang berbeda gitu sehingga menganggap ini adalah sebuah pekerjaan. Nah, ada satu adegan yang kita kemudian coba tampilkan untuk memperlihatkan kegilaan itu yang tentunya juga menjadi kesempatan untuk kita melakukan atau membuat jump scare. Nah, jadi itu salah satu highlight dari adegan yang kayaknya nanti pas ditonton filmnya pasti kita boleh tebak-tebakan adegan yang mana yang saya maksud ini. Tapi pada saat waktu lagi syuting, asistennya Mas Aris dari Wahana Kreator namanya Yayu, itu juga produser. Itu beberapa kali memang cukup sering hadir di lokasi dan beliau sedang hamil muda saat itu, hitungan belum sampai 2 bulan ya, baru mau masuk 2 bulan. Saya udah bilang pas mau shoot itu, yuk yang ini mendingan gak usah lihat. Dia bilang gak apa-apa, karena dia mau kayak preman gitu, anaknya tomboy banget, gitu, anaknya tomboy. Dia bilang gak apa-apa, biasa aja. Bener, iya, dia bilang gak apa-apa. Dia nonton itu kalau kita monitor di sini, ini saya biasanya, Mas Aris, di belakang ada satu bangku lagi, dia tuh ngambil bangku yang lebih belakang, jadi ada 3 baris di depan monitor. Setelah selesai adegan, kan gak ada musik, gak ada sound effect ya, hanya melihat di gambar itu. Begitu selesai saya tanya, gimana yuk? Ya, Aris ya? Ya kan memang niatnya menggambarkan, ya tapi oke, dia bilang bagus, oke. Nah. Terus break makan, break makan dia nggak makan. Selesai makan, saya bilang, yuk kita mulai. Ya Yuk bilang, saya izin pulang boleh nggak? Kenapa Yuk? Gua enak terus lah. Jadi boleh nanti kita tebak-tebakan saat udah nonton filmnya. Nanti pas gala premier ya. Iya, itu salah satu adegan yang mestinya satu bioskop bisa teriak gitu. Itu dia sih. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya Mas Awan Arisno, boleh pinjam mikrofonnya? Ada? Oh Mas. Oke, silakan Mas Aris. Ya. Kalau mau ke wahana edukasi ada Selin Tiesa. Ada. Saya megang handphone tuh ya megang. Kalau kepikiran ikut kelas penulisan skenario. Ada Oktober ini ada batch. Ada. Kelasnya tiap Sabtu kelasnya. Kenapa? Tapi ini dulu. Seperti yang tadi gue bilang di awal, basically kami adalah sebelumnya adalah story development company. Jadi mendevelop cerita horor itu sebenarnya sudah cukup lama gitu, dan kami punya beberapa cerita horor di story bank gitu. Jadi kedekatan Wahana Kreator dengan genre ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, dan bahkan pada saat latar belakang cerita ini salah satunya diambil juga gitu ya, salah satu horor kehidupan yang kita alami kemarin gitu selama di tengah-tengah pandemi yang sempat quote unquote menyelamatkan Wahana Kreator itu karena kita nggak boleh syuting adalah drama audio gitu. Gue ngedirect 2-3 season drama audio horor. Jadi kami melakukan development horor lalu juga mengerjakan cerita gitu dengan medium yang lain untuk genre ini gitu. Jadi bukan sesuatu genre yang baru. Tapi mau nambahin dikit buat tadi pertanyaan yang soal intensitas kalau Magma bikin action. Teman-teman harus dengar dari perspektif gua soal adegan mobil itu. Jadi sebenarnya yang pertama kali membuat itu jadi begitu adalah sutradaranya sendiri. Gue duduk di sebelah Mas Charles, dia gemes sendiri. Mungkin karena dia dari kecil bergaul sama stuntman kali ya. Jadi dia gemes sendiri, terus akhirnya udah gue aja lah yang nyetir. Nah dari situ tuh titiknya tuh sebenarnya. Jadi ada orang yang nge-push duluan gitu. Mungkin dan akhirnya Leo jadi kepikir ya kalau mamanya sutradara gue turun gitu. Jadi sebenarnya titiknya awalnya adalah dia dulu yang nggak happy sebenarnya sama adegan itu. Jadi dia sendiri yang nyetir pada saat itu. Jadi gregetan, Leo juga sebagai pemain kayak masa sutradara gue yang nyetirin, gue nggak ada di situ sih gitu. Jadi totalitasnya mancingnya luar biasa berarti jago. Mas Aris terima kasih. Ibu Yani silakan boleh dijawab.
Iya, kalau dibilang Sinemaku ke depannya bakalan akan ada kolaborasi untuk horor lagi apa enggak gitu kan ya. Pasti terbuka, pasti banget, karena bagi kami kolaborasi adalah ajang kami belajar. Bukan hanya bisnisnya pasti ada saat kita mendapatkan kolaborasi dengan partner yang pas. Seperti saat ini gitu loh. Karena kayak satu kalimat yang ada di film ini adalah beta janji beta jaga. Itu sebenarnya Magma, Wahana itu janji untuk jaga film ini, maka itu setahun baru rilis. Nah, ini kayaknya menjadi akhirnya kolaborasi cerita yang kami kerjakan saat ini akan menjadi kayak standar kami untuk bekerja sama dengan pihak lain. Karena ternyata kolaborasi yang dengan cerita yang tepat dipegang oleh sutradara yang baik dengan pemain yang jujur. Chemistry-nya di film ini saya puas lah kalau dibilang gitu ya. Dengan hasil pemainnya itu bagus banget, chemistry-nya bagus banget. Saya sama Umay terakhir kemarin special screening itu masih takut. Jujur saya banyakan merem kayaknya dari buka mata gitu. Jadi kami akan terus berkolaborasi dengan siapapun. Yes. Terutama kalau misalnya Magma nawarin, oke. Siap melamar lagi dan saling melamar. Siap melamar ya. Gimana Pak Janus? Amin. Amin ya. Terima kasih Mary untuk jawabannya. Selanjutnya, ya silakan. Ya Pak. Oke, sebentar boleh diganti dulu. Yes, boleh pakai ganti dulu Mbak. Silakan. Halo, aku Cynthia dari Kompas.com. Mungkin mau tanya ke all produser, tantangan terbesar dalam produksi film ini apa? Terus yang kedua ini buat Kak Shalom, ini mohon maaf ini jadi pertama kalinya jadi pemeran utama, betul? Saat ditawarin menjadi pemeran utama di Tumbal Darah, mungkin reaksinya seperti apa? Deg-degan kah atau bagaimana? Gitu. Terus sampai harus totalitas gitu. Lalu terakhir buat Kalio juga di sini menjadi penagih utang ya, maksudnya ada riset nggak ke mereka gitu, ke yang pinjol atau segala macamnya gitu. Penagihnya kali ya, bukan ke pinjolnya ya. Kalau pinjol itu survei ke pinjol, jangan ngapain juga nih. Oke. Dan seberapa dekat karakternya dengan pinjol? Dengan Jeffrey gitu. Dengan Jeffrey, oke siap. Terima kasih Cynthia. Mungkin yang produser diwakili oleh Ibu Linda Ghazali, silakan Ibu Linda. Oke, dari Mas Aris dan juga Ibu Yani, silakan. Tantangannya dalam produksi film Tumbal Darah, Mas Aris, silakan. Oh, kalau buat Yohana pertama kali ada di set film horor sebagai produser ya, gitu. Pertama kali ngelihat orang dibakar, gitu, gitu. Ngelihat dan bahkan di film action dengan intensitas yang kayak begitu ya, gitu. Makanya tadi gitu ngelihat melihat ya tadi kalau Cilinda ngomongin masalah premi asuransi yang naik ya kepikiran gitu. Nah, ini kalau seumpamanya ini salah meleset sedikit saja ada rentetannya panjang gitu. Jadi intensitasnya sebenarnya sama tegangnya dengan adegannya sebenarnya sih gitu kalau jadi produser film horor dengan sentuhan action yang intens seperti ini ya. Jadi kalau buat Wahana pengalaman yang luar biasa banget gitu karena membuka kemungkinan baru. Jadi gue punya banyak sekali oleh-oleh gitu setiap selesai syuting gitu ke teman-teman di internal ngomongin gitu development, kita ternyata bisa nge-push cerita sejauh ini gitu karena ternyata ada technicalities yang memungkinkan kita untuk bercerita seperti ini. Itu sih yang paling menarik dan berharga banget dari produksi Tumbal Darah ini buat Wahana Kreator. Siap. Kalau dari Sinemaku seperti apa Bu? Kalau Sinemaku sih sebenarnya secara teknis sama development story kan tidak terlalu terlibat ya, tidak terlalu terlibat banyak banget sampai di situ. Jadi mungkin pada saat udah masuk film ini jadi kami memberikan insight dari kacamatanya Sinemaku gitu loh, apa yang mesti di highlight di dramanya, apa yang mesti dikuatin segala macam itu sebagai masukan atau suggestion yang mungkin bisa sedikit memberikan apa ya hal baik lah gitu loh. Karena kan banyak pasti karena udah jago-jago semuanya gitu loh. Jadi setelah film itu jadi PR kami adalah seperti mulai hari ini dan sampai dengan tayang adalah gimana caranya film ini menjadi box office nantinya. Amin.
film ini film yang relate sebenarnya dengan masyarakat, relate banget kalau saya bilang kejadiannya gitu loh, karena di sekeliling kita banyak yang dikejar-kejar debt collector gitu kan. Coba kalau debt collectornya kayak Leo kan kita juga mikir tapi kan itu hanya ada di film gitu kan. Terus sampai debt collectornya mungkin yang di sini itu dikejar-kejar debt collector, syukurin ditabrak gitu kan. Tapi itu juga ada di Makma. Jadi PR-nya adalah gimana caranya film ini kemakan sama penonton Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Ibu Yani. Ibu Saya nambahin dikit. Silakan. Jadi teman-teman, kita semua sadar bahwa industri perfilman kita pada saat ini memang sedang mencari sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kenapa bersama dengan Wahana Kreator dan juga dengan Sinemaku, kami mencoba semuanya untuk membuat sebuah film horor tetapi dengan bumbu-bumbu tadi yang berbagai macam dan berbagai rasa. Karena perjalanan yang ditempuh memang juga tidak singkat. Dan karena itu, saya perlu mengucapkan terima kasih luar biasa kepada para eksekutif produser kami karena masih tetap bersedia untuk berada di samping kami semua di dalam film Tumbal Darah ini untuk mengawal sampai ke titik di mana perjalanan awal dari Tumbal Darah ini akan sampai di hadapan para penontonnya. Karena tanpa kawalan dan tanpa keikhlasan dari para eksekutif produser itu sangat sulit dengan situasi saat ini. Dan kami memohon juga agar doa restu bersama dengan teman-teman sekalian agar apa yang kita sedang coba berikan ke hadapan para penonton ini dapat diterima dengan baik. Karena film ini, kenapa kami mengambil Salum Ratuke yang baru sebagai pemeran utama wanita atau perempuan, itu antara lain karena kalau kita pasang mereka yang sudah lebih terkenal, mereka yang sudah lebih diketahui gaya hidupnya, itu kemudian relevansi-relevitas dari kehidupan kesulitan di masa sekarang ini mungkin akan berkurang nilainya. Dan karena itulah kami memberanikan diri untuk mengundang, dan Salum sudah memberikan all bersama dengan suaminya Martinolio si Jeffrey ini sampai dengan segala sesuatu yang mereka lakukan sendiri dari sisi stuntman. Maka perjuangan kami untuk masuk ke dalam peredaran film Indonesia pada saat ini akan menjadi sebuah perjuangan luar biasa. Seperti filmnya, dari awal Mas Aris memperkenankan tim Makma bersama dengan tim penulis lainnya. Dari cerita yang tadi disampaikan, diperkenankan untuk dioperasi, kemudian dibuka jahitannya itu, dilihat lagi, kemudian dijahit kembali, baru kemudian sampai seperti Tumbal Darah yang sekarang. Dan lewat perjalanan ini pula Makma bersama dengan Sinemaku akan mencoba untuk mengulik bagaimana caranya agar film Tumbal Darah ini sungguh-sungguh sampai ke hati para penonton. Mohon doa restu, mohon dukungan teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam, silakan boleh menjawab pertanyaan dari teman kita. Silakan. Perasaan dapat tawaran dari Makma ya? Iya. Happy, bangga, terus sebenarnya masih nggak percaya karena waktu itu base di Kupang, terus kayak berpikir kalau harus castingnya offline, tapi dengan percaya diri dan ngikut insting dalam hati kayak ya udahlah casting online dulu, casting online. Tapi karena lihat pemukiman setan keren banget, gila banget, kodrat gila banget, langsung tertanam dalam otak kayak harus lakukan apapun caranya, berdarah-darah pun yang penting bisa main film bersama Makma Entertainment. Terus juga akhirnya diberangkatkan. Makma sangat effort sekali memberangkatkan Salum dari Kupang. Terima kasih banyak, sangat dipercayakan. Pak Erwin, mana Pak Erwin ya? Bapak, I love you Bapak. Pokoknya semua, Pak Dokter, ada Om Imron, pokoknya semua ngedukung Salum. Awalnya minder ya, pastinya minder. Aduh, baru pertama kali, bisa nggak? Terus sempat juga minta ke Bapak Charles untuk pakai prostetik selama 3 bulan, hampir 3 bulan pakai prostetik, dari reading sampai latihan action, sampai syuting. Pokoknya Salum pakai itu kemanapun Salum pergi, kecuali Salum bobo dilepas. Tapi kalau sampai akhirnya Bapak Charles khawatir
minta untuk selalu udah jangan pakai lagi prostetiknya karena itu bukan pakai yang dalam. udah selalu cukup, jangan dibawa pulang lagi please, jangan dibawa pulang lagi karena itu sangat menghargai kesempatan itu dan aduh pokoknya selalu harus total lah intinya, mati-matian lah, mau hancur-hancur di Black Mbak Agla juga hancur ya hancur lah gitulah, pokoknya harus total lah biar tersampaikan juga kepada penonton. Aduh yang penasaran 23 Oktober jangan lupa ini selalu tanda ya, ini muka-mukanya semua harus hadir ya, tolong ya selalu absen di sini, tolong ya absen ya. Iya, mereka hadir di 16 saat kita gaul. Oh 16, iya. Ella cantik banget itu ya semua ya. Jangan lupa tanggal 16, 23 ya itulah. Terima kasih selalu. Thank you. Martin Dalio, silakan proses film proses ya, prosesnya itu waktu itu kita ngadain satu hari di mana sebelum dimulai reading waktu itu bukan acting coach, vocal coach bukan, itu bukan nyanyi ya, dialect coachnya yang bernama Kakak Agung Mano. Dia juga punya kenalan dan kenalannya Kak Agung itu ya kebetulan DC juga, dan kolektor juga. Dihadirkanlah 2 orang, disitulah gua bersama Kak Meo dan para acting coach lainnya. Ya kita satu hari itu fokus untuk menginterview mereka. Jadi kita tanya, Gali, apa yang lu bakal lakuin kalau misalnya kejadian seperti ini? Kayak gini. Oh ya kita nggak mungkin. Misalnya contoh, baru tahu itu kalau misalnya debt collector ditawarkan, kita udah nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya badan, kalau mau silakan ambil. Mereka nggak akan ambil sama sekali, karena itu akan menjadi jebakan. Kalau misalnya ini nanti dia teriak, terus mereka habis di situ. Gitu. Jadi sisi humannya dari seorang debt collector ya kelihatan di situ. Dan akan digambarkan di karakter Jeffrey di sini ya. Terima kasih Martin Dalio untuk jawabannya. Ada satu lagi, silakan. Ya, boleh. Boleh berdiri Mas biar terlihat. Sehingga pendekatan endingnya akan berbeda dengan apa yang ada di kodrat atau pemukiman setan, apalagi yang lebih bicara horror fun gitu. Sehingga yang kayak tadi Mas Aris bilang, kalau di banyak film akan bertanya sejauh mana kau akan memperjuangkan atau berkorban bagi orang yang kau kasihi. Di film ini pertanyaannya adalah sampai berapa banyak yang harus kau korbankan untuk menyelamatkan orang yang kau kasihi. Nah, pengorbanan itu sebetulnya yang menjadi kunci dari inti perjuangan di akhir. Bahwa kemudian demi menyelamatkan anak dan istrinya, akankah karakter Jeffrey dan istrinya itu kemudian melakukan segalanya? Dan kalau segalanya itu kemudian akan bertentangan dengan moral dan batin mereka, apakah tetap akan mereka lakukan demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut istrinya? Itu sesuatu yang menurut kami merupakan pendekatan yang juga sangat kuat, yang tidak melulu harus bicara action. Bukan berarti action yang nggak ada ya. Silahkan ditunggu itu adegan 2 perempuan berkelahi di ending film dan adegan Leo dan Doni kemudian fight di ending battle yang kemudian ruangannya terbakar, itu sih tetap ada. Tetapi bahwa ada kekuatan lain yang kemudian hadir nanti di ending itu, dan menurut gua itu yang kemudian akan membawa orang kemudian mungkin pada saat pulang bisa bertanya, ya kalau misalnya gue ada di situ, apa yang akan gue lakukan? Karena yang kita mau selamatkan adalah anak kita, tapi sejauh mana? Apakah kita sanggup mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan anak kita? Itu yang nanti silahkan ditunggu. Wah, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Pikiran dan itu buat teman-teman media belum sempat bertanya di press conference apa dan apa gitu teman-teman penonton nanti. Menurut Rania dari jajaran Kes dulu, silakan Rania. Tadi sih kalau tiap lihat trailernya selalu mixed feeling. Mixed feeling, oke siap. Salam, kalau Salam akan merasakan apa teman-teman penonton? Bakal dibuat roller coaster sih. Roller coaster, oke. Martin Dalio, 2 kata yuk. Tegang dan haru. Tegang dan haru. Mas Doni? Tegang haru.
tanpa data. Tegak haru. Oke. Silakan Mas. Oke, kalau saya haru, seru, mencekam. Boleh tiga ya? Boleh kalau Mas Dani bebas. Karena senyumnya memukau dan bikin ngeri. Ibu Yani, silakan. Dua kata ya? Dua kata. Diambil semua. Tapi bisa bermakna juga diambil semua. Apanya yang diambil semua di dalam film nanti gitu. Mas Aris, silakan. Sudah diambil, menegangkan, mengharukan. Menegangkan, mengharukan. Silakan. Pak Charles, silakan. Semoga ya. Iya. Horor beda. Horor beda. Ibu Linda, Mas Aris silakan. Ngilu nangis. Nih, ternyata tepuk tangan sekali.